Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sentral Buton Bang Full TV, kembali bersama saya SBB TV. Bang Full akan menyiarkan beberapa informasi seputaran Kota Bau-Bau dan sekitarnya ya. Semoga masyarakat mendapatkan informasi ya terkait dengan keadaan daerah kita ya, atau informasi-informasi tentunya spesial buat diaspora masyarakat Buton yang ada di seluruh Indonesia. Baik, silakan menyimak apa yang kami tayangkan. Ini juga Ibu. Terima kasih Bu. Dan ada kasihan. Di mana Rum? Ini nih. Oh yang ini. Ya Allah. Buka atapnya semua. Gimana keluar? Ada. Pokoknya kita sehat juga. Kita ini bantuannya ada kita. Ini ada tenda. Terima kasih. Oh ini ada mungkin untuk atap lapisnya atap ya. Sebelum lapisnya seng. Cuma kalau ada bantuan seng juga saya juga mau bantuan seng. Kalau kita cari bantuan seng ini bukan sama coba pikirkan dulu. Ada di perkembangan. Kita tahu. Ayo kita cari di mana di sini. Di mana rumah Bapak? Kita di mana rumah? Di belakang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ibu Wade, Ibu Syur Wade Hamsidabul RSC. Selamat datang di kelurahan kami. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Yang saya hormati Camat Ketua Barik. Yang saya hormati Babinka Timas. Yang saya hormati masyarakat Kelurahan Sula'a dan calon penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya laporkan Bu Wakil, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 sekitar pukul 15:20 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Jalan Poros Pantai Nirwana, RT 003 RW 002, Kelurahan Sula'a, Kecamatan Matawarik atau Bau-Bau, telah terjadi angin puting beliung atau angin tornado disertai hujan deras sehingga menyebabkan bangunan masyarakat dan fasilitas umum yang ada di Kelurahan Sula'a mengalami kerusakan baik ringan maupun rusak berat. Adapun yang terdampak ada 12, 10 rumah warga, 1 SD, 2 TOPA dan musala. Adapun SD 2 TOPA dan musala itu dia ringan ya, kelas ringan. Di sini warga yang siap untuk mendapatkan
bantuan dari dinas sosial terhadap sejumlah 10 orang. Yang pertama Ibu Musrita 56 tahun, pengurus rumah tangga. Lahuri 55 tahun, nelayan perikanan. Latin, nelayan perikanan 37 tahun. Faliki 51 tahun, nelayan. Gafarudi 54 tahun, nelayan perikanan. Uli 37 tahun, pengurus rumah tangga. Amaludin 29 tahun, wira swasta. Larama tukang kayu 63 tahun. Mardiawati 39 tahun, pengurus rumah tangga. Dan Lainto 45 tahun, buruh harian lepas. Adapun ini yang untuk masyarakat, jumlah kakaknya 10 kakak, 25 jiwa, 5 rumah rusak berat dan 5 rumah rusak ringan, dengan jumlah kerugian sekitar 288 juta. Mungkin itu laporan dari saya, Bu. Kami selaku Lurah dan masyarakat Lurah Sula'a mengucapkan terima kasih atas bantuan hari ini. Mudah-mudahan harapan kami dan doa kami ke depannya tidak lagi yang seperti ini ya. Memang ini bencana itu sudah garis tangan Allah, tapi kita sebagai umatnya berdoa mudah-mudahan ini terakhir kali. Dan saya mewakili ke warga Lurah Sula'a mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota dan Ibu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kepada Ibu mungkin saya persilakan waktunya untuk memberikan sepatah kata ya dari Ibu Wakil Wali Kota kepada masyarakat kami. Kepada Ibu saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak dari Polsek Betongari. Mas. Terima kasih Bapak bersama kami di sini. Kenapa, Yang saya hormati Jangan. Oh, itu. Betongari. Alhamdulillah. Sultan. Dan yang saya hormati saya Sarani Bukadis yang beberapa hari bertugas sebagai kadis sosial Ibu Amalia Ibu. Dan saya hormati juga teman-teman sejawat dengan Ibu Amalia dari Dinas Sosial dan juga dari teman-teman di Pemkot Bau-Bau, baik yang ada di Pemkot maupun di kecamatan hingga di kelurahan. Yang saya hormati tentu Bapak Ibu semua masyarakat di sini, terutama Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang terdampak musibah ini kemarin. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa. Oke, kita berjumpanya karena ada suatu bencana, tetapi itu sudah berlalu. Mudah-mudahan kita menghadap ke depan, kita bisa apa yang bisa dilakukan oleh Pemda untuk membantu meringankan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tadi sebelumnya maaf saya terlambat lama menunggu ya, saya baru tiba dari Kendari, di rumah sebentar, ganti baju, sholat terus langsung ke sini. Iya, jadi waktu kejadian ini juga saya lihat di medsos itu, aduh banyak juga dan ini yang bikin beli cukup sering sebenarnya juga pada ya, cukup sering. Kemudian ini bukannya harus kita waspadai dan kita bersiap-siap lebih siaga lagi. Dan hari ini ketika ada perjalanan pulang, Ibu Kadis menyampaikan bahwa akan bertemu dengan Bapak Ibu, makanya saya datang ke sini. Bapak Ibu, kami dari pemerintah kota ikut prihatin dan sedih dengan kejadian yang menimpa Bapak Ibu semua. Ada juga sekolah dan musola. Ini di hadapan kita ada rumah yang betul-betul atapnya sampai hilang gitu ya. Ini tidak menyangka keprihatinan kami ikut sedih bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada pun bantuan yang disampaikan oleh Dinas Sosial saat ini. Mohon maaf, barangkali kesian terbatas apa yang ada.
karena kita orang bilang kita tidak pernah selalu siap untuk suatu bencana, karena namanya bencana selalu datang tiba-tiba. Tetapi dengan semakin seringnya bencana, terkhusus angin kencang, angin puting beliung di Kota Bau ini, mohon kita catat Ibu Kadis, Pak Camat, Pak Lurah, bahwa kita harus lebih waspada. Artinya kita harus persiapkan, termasuk apa yang sedang disampaikan hari ini mungkin adanya pasti kurang dibanding kebutuhan. Karena kami tahu sekali ibu-ibu dengan keadaan rumah yang porak-poranda butuh pengeluaran yang lebih besar dan tidak bisa berpenuh dengan bantuan dari dinas sosial. Bapak Ibu, apa yang kita punya saat ini itu adalah ibaratnya sudah rutin seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kami sebagai pimpinan di Kota Bau, Pak Wali Kota dan saya sendiri mengharapkan untuk Ibu Kadis ke depannya lebih banyak persiapan supaya kita bisa memberi bantuan juga yang lebih banyak lagi yang bisa dirasa dan lebih bisa menolong. Jadi sekali lagi semoga ini bisa diterima dengan baik dan ke depannya tentunya kejadian-kejadian yang berturut-turut ini menjadi pembelajaran bagi kami pemerintah kota untuk lebih banyak mempersiapkan dana taktis mungkin Ibu Kadis, sehingga ketika kejadian kita bisa memberi bantuan yang lebih layak dan lebih memenuhi. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kejadian ini bisa kita tangani secara bersama. Artinya tidak berhenti sampai di sini. Setelah bantuan, mohon Ibu Kadis dicek keluarga mana yang masuk dalam daftar PKH barangkali, dan juga bantuan-bantuan lainnya. Sebagaimana kita ketahui di pemerintah kota itu ada beberapa bantuan, tapi tentunya kami pun tidak bisa memberikan semaunya kita gitu. Jadi ada data. Jadi coba Ibu Kadis datanya diperiksa lagi. Karena saya kira juga memang Bapak Ibu adalah pihak yang membutuhkan bantuan untuk dimasukkan di dalam daftar. Bapak Ibu, daftar penerima bantuan ini masih sering menjadi polemik, masih sering menjadi protes orang-orang. Ketika bantuan turun, termasuk PKH, banyak yang protes. Saya lebih tidak mampu, kenapa tetangga saya dapat, saya tidak. Saya lebih perlu dibantu, kenapa saya tidak dapat, juga rumah saya dapat, seperti itu. Kuncinya itu adalah di data, Karena Bapak Ibu, seperti yang kita dengar di medsos ya, ada yang sudah menerima bantuan, kemudian kenapa tidak dapat lagi, malah yang tampaknya tidak perlu bantuan malah mendapatkan. Semuanya di data. Dan data ini kita membutuhkan satu data, artinya data yang dipegang ini sama, yang ada di sosial untuk bantuan, ada di lainnya juga harus sama. Nah, untuk data ini kami kita bekerja Bapak Ibu untuk menyatukan supaya, dan harus selalu diupdate, karena bisa saja yang kemarin berhak mendapatkan bantuan, alhamdulillah misalnya keadaannya menjadi lebih bagus sehingga menjadi tidak cukup layak dialihkan ke pihak lain, atau mungkin Bapak Ibu yang tadinya layak mendapat bantuan tapi karena satu dan lain hal kemudian menjadi sulit keadaan, mungkin karena biasanya itu karena sakit atau apa kedukaan yang lain. Nah itu supaya cepat kita update. Intinya Bapak Ibu, kami pemerintah kota bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, dan kita berusaha seterusnya termasuk dalam anggaran untuk bisa menyediakan lebih banyak anggaran sehingga dalam keadaan darurat kita bisa memberikan bantuan yang lebih baik lagi. Saya kira cukup sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf dengan apa yang bisa kami serahkan saat ini. Mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih mengalokasikan bantuan dengan penganggaran yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Tadi di perjalanan saya telepon dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sedang ada pengelolaan Jakarta sampai hari Senin itu ada
Saya sampaikan bahwa saya akan datang ke sini dan Pak Wali Kota menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu yang terdampak dengan bencana angin ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi arahan sedikit dari Ibu Wali kita. Mungkin untuk selanjutnya Bu izin bisa langsung memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kepada Ibu dipersilakan. Oh yang ini. Kita buka atap di sana. Pokoknya kita sehat juga. Bantuannya ada juga. Ini ada tenda. Oh ini ada mungkin untuk atap lapisnya atap ya. Lapisnya seng. Cuma kalau ada bantuan seng juga seng itu bantuan seng. Kalau kita cari bantuan seng ini sama-sama ikan dulu. Ada di kerja tadi tahu. Di mana rumah Bapak? Kita di mana? Di belakang juga. Iya, ini udah putar-putar di sini deh. Baik, pokoknya dalam keadaan bencana jaga kesehatan anak-anak. Ibu juga ibu di mana rumah ibu? Di belakang juga. Satu beras di sana. Bapak rumah di mana? Di belakang juga. Sekitar sini Bu, tak putar-putar. Dampak itu juga bukan iya. SD juga. SD juga pernah. Baru dalam Oh iya, kalau SD instansi pemerintah, bos ini yang pastikan masyarakat itu SD juga kan. Ada berapa? Iya. Oh, ibu pakai nomor ini. Tiket. Oh, iya. Waduh. Waduh, ya.
saya hormati Ketua Wali Kota, Kepala Dinas Sosial, beserta Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mewakili masyarakat Kelurahan Nasional, khususnya masyarakat yang terdekat dengan beliau. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia katanya langsung melihat korban terdampak. Saya pribadi cukup sulit dan berjuang seperti ini. Sangat kebetulan waktu kejadian itu kan masih ingat ya. Saat kejadian dan saya juga yang pertama menabari perkelahian. Karena kebetulan saat itu saya langsung video yang pertama update di dinas yang pertama update di media sosial. Saya hubungi juga dari dinas sosial Papua untuk meminta tanggapannya saat itu. Alhamdulillah direspon dengan cepat, termasuk dari dinas sosial langsung terjun ke lapangan. Tentunya kejadian ini mudah-mudahan ini yang terakhir kali para penonton. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Dan mungkin dari saya pribadi Bu, kebetulan juga ada di sini menyajikan terdampak Bu. Iya, misalnya harapan kami salah satu untuk tempat ibadah di Kelurahan ini saat ini kalau hujan itu bocor Bu. Mungkin kalau Ibu berkenan pulang dari sini mungkin bisa lihat langsung di dalam lingkungan studio toko. Itu tempat ibadah kami salah satunya di sini Bu. Iya Bu, mungkin dari saya pribadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai kemarin, walaupun ya dengan anggaran yang ada sedikit, tapi alhamdulillah sudah jadi keliling. Cuman pagarnya belum Bu, ya pagar dan tutup gerbangnya. Jadi mungkin harapan kami mungkin Ibu Wakil juga kalau sempat nanti ke masjid, ke musala bisa langsung ke pertama, ya untuk penonton kita nanti. Dan yang paling mendesak Bu itu lahan pemakaman dari tiba dari Pak Wali Kota kalau misalkan ya ada nanti kalau mau sebenarnya Pak beliau yang hari ini dibutuhkan rupanya ya keterangan rupanya karena memang itu mendesak dapat kami mungkin kalau kan tanda tangan itu permintaan dari inspektorat karena sudah selesai. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sana.
Baik, hari ini saya bersama Dinas Sosial Bogor, didampingi sama Ketua Bari dan SDA menyerahkan bantuan kepada keluarga-keluarga yang terdampak musibah Puting Beliung tanggal 28 Januari beberapa hari. Ini ada 10 keluarga yang terdampak, jiwa 25 jiwa. Di samping rumah-rumah pribadi juga sekolah yang terdampak dan juga musola dan sekolah. Ya, ini kita sekarang ada di lokasi sekolah SD. Ini sekolahnya juga rusak dan musolanya juga rusak. Kalau untuk keluarga itu saya lihat memang memprihatinkan karena ada beberapa rumah yang atapnya itu benar-benar habis terangkat. Kemudian ada rumahnya juga, rumah tradisional, rumah panggung yang bergeser gitu. Itu jelas itu membutuhkan bantuan dari kita sebagai pemerintah Kota Bogor juga prihatin, sedih dan wajib membantu. Ini kan sudah kali kedua, seperti apa pemerintah untuk menguatkan juga untuk masyarakat? Iya, betul sekali. Jadi ini kali kedua yang tadinya kita ibaratnya jarang sekali mendengar bencana yang Puting Beliung, dan rasanya dalam beberapa bulan terakhir ini cukup sering dari yang lemah sampai sedang dan yang berdampak kuat seperti ini. Karena itu tentunya pemerintah kota juga menyiagakan selain camat dan lurah, dinas sosial juga untuk pasca bencana, tapi badan bencana juga tadi kami bersama-sama dengan teman-teman dari Tagana juga, dan pemerintah kota sudah membentuk satgas yang melibatkan dinas terkait untuk menangani, ya betul, ada BMKG, ada TNI dan Polri untuk menangani hal seperti ini. Jelas kita harus meningkatkan kewaspadaan karena dengan adanya anomali perubahan cuaca ini kita harus lebih siaga, lebih siap dibanding bencana itu sendiri. Meskipun bencana kita tahu namanya bencana, kita tidak pernah tahu kapan dan seberapa besar datangnya, tetapi kita harus siaga. Mudah-mudahan dengan satgas yang telah dibentuk kita minimal sudah lebih siap. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Demikianlah tayangan dari kami, semoga dapat bermanfaat atas informasi yang kami tayangkan, dan selamat beraktivitas. Saya Mang Fuful akan segera undur diri dari ruang tonton Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, share SBBF TV. Akhirnya saya undur diri dari ruang tonton Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.